Kemarin tetangga gua ada yang lempar anak dari dalam rumah keluar jam 2 pagi. Oke, awal ceritanya gini, ada seorang nenek punya cucu namanya Alberto. Alberto ini adalah anaknya Bapak Tiol dan Ibu Tiol. Dia menikah 3 tahun yang lalu merantau ke Jakarta. Alberto lahir di Jakarta juga. Otomatis lingkungan Jakarta kan pakai bahasa Indonesia tuh. Jadi Bapak Tiol dan Bu Tiol berinisiatif untuk mengajari anaknya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Cuma karena Bapak Tiol dan Ibu Tiol saking sopannya mereka mengajarkan bahasa yang lebih sopan menurut versi mereka. Yaitu salah satu contohnya kayak misal seharusnya si anak bilang berak, Bapak Tiol dan Ibu Tiol berinisiatif untuk mengganti kata berak itu menjadi kata yang lebih sopan atau dengan kata yang lain. Misal contohnya nyanyi gitu ya, bukan jadi si Alberto ini kalau misalnya mau buang air, dia itu nyebutnya bukan atau pengen atau pengen pipis atau pengen beol, bukan kayak gitu, atau pengen berak, nggak kayak gitu. Jadi diajarin sedari kecil, baru belajar bicara, baru belajar ngomong. Si Alberto ini diajarin kalau misal mau pipis ataupun mau buang air besar, dia nyebutnya itu nyanyi. Nah, diajarin lah si Alberto oleh kedua orang tuanya itu, nah kalau misalnya mau pipis atau mau buang air besar, kamu bilangnya nyanyi. Jadi tiap hari Alberto kalau misalnya pengen pipis bilangnya mah nyanyi gitu. Begitupun ketika sama bapaknya, pak nyanyi gitu, bu nyanyi atau mah gitu ya. Itu berjalan bertahun-tahun. Setiap mau pipis bilangnya nyanyi, setiap mau buang air besar bilangnya nyanyi, terus aja. Suatu waktu setelah pernikahannya 5 tahun dan si Alberto umurnya sekitar 3 tahunan lah ya, dia udah agak lancar berbicara. Jadi si Bapak Tiol dan Ibu Tiol ini pengen liburan ke Bali. Dititipin lah si anaknya itu di kampung. Di kampungnya dititipin ke neneknya si Alberto. Nenek, kata Bapak Tiol dan Ibu Tiol, kita mau liburan nih, mau bulan madu lagi. Nih Alberto dititipin, awas ya nek, Alberto udah badannya gede kayak gini, jangan sampai dia kurus. Harus dikasih makan yang banyak, jajan jangan kurang. Pokoknya makan dan jajan itu wajib. Singkat cerita, berangkatlah si Bapak Tiol dan Ibu Tiol ke Bali kan. Tinggallah Alberto dengan neneknya tersebut. Ini adalah cucu pertama dari neneknya Alberto. Karena udah dititipin sama si neneknya, Alberto ini dimanja gitu kan. Ketika orang tuanya Alberto sudah terbang dari jam 4 sore udah berangkat, si Alberto tuh wah udah jajan banyak ya, macem-macem makanan, bakso, pangsit, mie ayam, mie kocok, mie apa, macem-macem makanan udah dimakanin tuh, karena si Alberto ini emang doyan makan. Terus sampai malam juga masih tetap ngemil, tetap makan, dikasih terus sama si neneknya Alberto. Kemudian hujan, jeder banyak petir. Di kampung itu biasanya mati lampu, set gitu kan, gelap. Jam 10 malam si Alberto udah mulai kerasa, karena perjalanan dari Jakarta ke kampungnya itu sekitar 5 jam. Dia udah mulai kerasa tuh pengen buang air besar dalam hati Alberto. Terus dia ungkapin ke neneknya, nek nyanyi yuk nek, katanya. Terus neneknya itu bilang, jangan nak, ini udah malam. Alberto langsung di dalam hati, oh kenapa ya, kalau di Jakarta saya minta nyanyi langsung diturutin sama emak sama bapak. Nah kok di sini nggak boleh ya, mungkin ntar aja deh, pikir Alberto kayak gitu. Terus pindahlah ke tempat tidur, tadinya di ruang tamu tidurnya. 1 jam kemudian si Alberto bilang lagi ke neneknya itu, ma Alberto mau nyanyi. Dalam benak neneknya ini anak orang kota mungkin kayak gini ya, malam-malam pengen nyanyi. Terus nggak boleh lagi kan, dilarang lagi. Udah nak, ntar aja nyanyinya, ini udah malam, nanti tetangga pada bangun kalau Dede Alberto nyanyi. Kemudian tahan terus sama si Alberto. Jam 12 lewat, jam 1 lewat, si Alberto minta lagi, ma nyanyi. Dia sambil ngerengek tuh, udah mau nangis tuh dia, ma nyanyi. Si neneknya masih tetap melarang, karena di luar juga lagi hujan. Ini udah malam nak, kamu jangan nyanyi, ntar aja nyanyinya siang lagi. Masih ditahan sama si Alberto, padahal pengen pup banget tuh dia. Akhirnya jam 2 si Alberto udah nggak ketahan, ma nyanyi. Dia nangis, ma nyanyi ma, nyanyi ma, nyanyi ma. Nah setelah dia bilang terus-terusan dan merengek dan nangis ke neneknya, akhirnya si nenek, ya udah Dede Alberto kalau mau nyanyi aja, tapi pelan-pelan aja ya dek ya. Sok nyanyinya di telinga nenek. Si Alberto langsung connect, ini kesempatan Alberto buat pup kan. Langsung dibuka celananya, dia jongkok di atas telinga neneknya, dan dia langsung pup di atas telinganya nenek. Dilemparlah dia dari dalam rumah karena dia kaget, kok ini ada apa, bau tokai kan. Langsung dilempar dia keluar. Nah itulah ceritanya. Oke, terima kasih, bye bye.